Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Raja-raja dulu cenderung memiliki tukang sihir, penasihat spiritual, tukang sihir bagaimana supaya rakyat itu tunduk patuh kepada rajanya. Dibikinlah seolah-olah raja itu adil dan bijaksana. Digelontorkanlah bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan, bantuan langsung tunai, direkayasa sedemikian, disihir rakyat ini dengan keadaan-keadaan yang sesungguhnya hanya sihir. Raja Fir'aun, Raja Namrud, raja-raja zaman dahulu sedemikian rupa merekayasa pandangan mata rakyatnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadayi hadayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa saral umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Masjid Al Muslimun Curah Jeru Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Momentum bulan Rajab, kita tambahi niat kita di dalam taklim, di dalam bermajelis ilmu kali ini untuk memperbanyak amal soleh di bulan suci, bulan haram Rajab ini. Kita berharap kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diibaratkan bulan Rajab ini bulan menanam segala bentuk kebaikan, ibadah, amal soleh. Nanti di bulan Sya'ban kita merawat tanaman itu, kemudian kelak kita panen di bulan Ramadan. Panen berlimpah, pahala berlimpah hasil panen yang kita upayakan, yang kita tanam sebanyak-banyaknya dari sejak bulan Rajab ini, sehingga ibadah harian kita, puasa sunnah kita, sholat wajib dan sholat sunnah kita, kegiatan thalabul ilmi kita niatkan untuk banyak amal di bulan suci Rajab ini guna memperoleh keberkahan Allah di bulan suci Ramadan nanti, keberlimpahan pahala kebaikan. Oleh karenanya kita yang mendapatkan satu kesadaran seperti ini adalah merupakan kenikmatan yang sedemikian besar, sehingga kita patut mempertambah syukur kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harapan rasa syukur kita ini selain sekedar menggugurkan kewajiban untuk bersyukur, kita berharap limpahan, tambahan, ziyadah atau tambahan azidannakum,
Jadi tambahan bagi kalian yang bersyukur. Kita bersyukur atas kesadaran, atas kepahaman terhadap bulan Rajab dan keutamaannya ini, maka insya Allah Allah akan mudahkan kita di dalam memperbanyak amal ibadah, amalan mutaqabbala, amalan yang mudah-mudahan Allah terima. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun kita tidak hidup sezaman atau sewaktu dengan beliau, amal soleh kita, ketakwaan kita jauh panggang dari api dibanding beliau, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan, barang siapa yang mencintai suatu kaum atau seseorang kelak di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai atau dengan sesuatu yang dicintai. Maka kita pertebal, kita pertinggi kadar kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita layak berkumpul dengan beliau di surga, di jannah Allah, yang Nabi SAW menyatakan bahwasanya aku berkumpul dengan mereka, hanya saja aku statusnya sebagai Nabi dan mereka bukan. Jadi kita berkumpul sama-sama di satu tempat yang sama di surga kelak, hanya yang membedakan beliau statusnya sebagai Nabi dan Rasul, kita umat biasa. Ini tidak mustahil. Maka seseorang yang mencintai sesuatu kelak akan dikumpulkan di hari kiamat atau di akhirat. Di saat yang sama kita berupaya menghilangkan kecintaan-kecintaan kita terhadap sosok yang selain Nabi SAW dan para sahabat dan orang-orang yang soleh. Ketika kita mengidolakan pesepak bola kafir misalkan, atau kita anak-anak kita mengidolakan tokoh-tokoh Gen Z, K-pop, Doraemon dan seterusnya, yang mereka sama sekali tidak mencerminkan akidah keimanan Islamiyah. Nah, ini mengkhawatirkan kita, sehingga perilaku mereka dicontoh oleh anak-anak kita, kebudayaan mereka dicontoh, maka anak-anak kita naudzubillah akan semakin jauh dari tuntunan Islam. Maka sejak dini anak-anak kita, keluarga kita, selain memohon perlindungan kepada Allah yang terus menerus, waja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sekeluarga ya Allah sebagai panutan orang-orang yang muttaqin. Tapi upaya ikhtiarnya adalah dengan menjauhkan anak-anak kita dari contoh-contoh figur, contoh-contoh sosok yang tidak mencerminkan al-Islam, ad-dinul Islam. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, karena itu juga merupakan salah satu representasi utama ketika kita menyatakan mencintai baginda Nabi SAW. Memperbanyak salawat dan mengikuti dawuh-dawuh beliau, pensyariatan yang beliau bawa, baik yang bersifat wajib maupun bersifat sunnah. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk itba', mutaba'ah kepada Nabi SAW, dengan harapan kelak kita benar-benar Allah pantaskan berkumpul di hari kiamat di surganya kelak bersama Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sampai kita di bab sabar ini, di hadis yang terpanjang di satu bab ini. Ini di dalam kitab kita ada, insyaallah ya, ada berhalaman-halaman ini, ada berhalaman-halaman. Tapi nanti kita akan titi sedikit demi sedikit, dan ini dawuhnya baginda Nabi sampai berhalam-halaman ini. Jangankan sampai berhalam-halaman, Nabi dawuh sak kecap saja sudah mengandung pembelajaran atau faedah yang sangat dalam, sangat luas, apalagi ini sampai berlembar-lembar. Sehingga kita akan bacakan, kita terjemahkan, sekaligus kita akan selami apa yang termaktub, makna yang di balik kalimat beliau itu. Wa an Suhaib radhiyallahu an, ini hadis yang ke-30. Dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, Suhaib bercerita anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh,
Ini tidak hanya dawuh, tapi ini sudah bercerita karena panjang banget. Kana malikum fi man kana qablakum wa kana lahu sahiron. Suatu masa dulu ada seorang raja, seorang penguasa, malikun, di mana raja tersebut hidup di zaman qablakum, sebelum kalian, dan bersama dengan raja itu memiliki seorang sahirun, tukang sihir. Sampai sini kita cut sebentar, kita berikan penjelasan bahwa dulu raja-raja di zaman primitif ini, kisah ini yang pasti qablakum, sebelum kalian, itu maksudnya adalah sebelum umat Islam. Artinya sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allahu a'lam, apakah ini di zaman Nabi Isa alaihi salam atau di zaman sebelum-sebelumnya, tidak dijelaskan. Ada seorang raja yang memiliki seorang tukang sihir, penasehat spiritual. Dulu seperti itu keadaannya. Raja-raja yang banyak kisah-kisah, ada Raja Namrud, ada Raja Fir'aun, ada macam-macam di dalam Al-Quran itu dikisahkan. Rata-rata mereka memiliki penasihat spiritual, tukang-tukang sihir. Apa maknanya ini? Bahwa kekuasaan cenderung ingin melanggengkan kekuasaannya. Seorang penguasa cenderung ingin mengamankan dan melanggengkan kekuasaannya. Ini poin yang pertama, dan tampaknya ini juga berlaku sampai hari ini. Jadi kalau hari ini ada negeri Wakanda misalnya, ada rajanya atau penguasanya yang berupaya dengan sedemikian rupa untuk langgeng di dalam jabatannya, ini ya memang sudah kecenderungan mulai lambe, mulai dulu seperti itu. Kalaupun sudah ada undang-undang yang membatasi, misalkan di zaman modern ini, misalkan presiden pemerintah itu dibatasi 2 periode misalnya. Kalau dulu kan tidak, zaman Orde Baru, zaman sebelumnya itu berkuasa 5 tahun, setelah itu bisa dipilih kembali. Meskipun berperiode-periode, kalau masih dipilih ya terus. Nah kemudian ada reformasi, dibatasilah presiden di Indonesia itu 2 periode seperti kebanyakan negara-negara modern di dunia, 2 periode. Nah tetapi 2 periode ini pun juga masih bisa direkayasa bagaimana supaya terus secara secara de facto-nya masih menjabat, masih berkuasa, sehingga seandainya misalkan saya atau si fulan di suatu negeri Wakanda misalkan sudah habis masa jabatan 2 periode, karena kecenderungan penguasa itu ingin langgeng, dan itu tidak dipungkiri oleh siapapun, kecenderungan penguasa itu ingin terus berkuasa. Nah kemudian ada pembatasan 2 periode, maka penguasa itu mencari celah bagaimana supaya bisa 3 periode. Atau kalau celah itu tertutup, bagaimana supaya meskipun dirinya sudah tidak menjabat, tapi pejabat berikutnya itu adalah representasi dari dirinya. Bagaimana caranya? Diupayakanlah. Nah, itu bisa terjadi. Ini satu bukti bahwa kecenderungan kekuasaan itu, penguasa itu ingin terus melanggengkan kekuasaannya dengan berbagai cara. Di antaranya, selain dari segi konstitusi, jalan-jalan hukum yang formil, itu memakai jalur-jalur spiritual. Raja-raja dulu ya cenderung memiliki tukang sihir, penasihat spiritual. Tukang sihir bagaimana supaya rakyat itu, supaya masyarakat itu tunduk patuh kepada rajanya. Dibikinlah seolah-olah raja itu adil dan bijaksana. Digelontorkanlah bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan, bantuan langsung tunai, ya,
direkayasa sedemikian, disihir rakyat ini dengan keadaan-keadaan yang sesungguhnya hanya sihir. Raja Fir'aun, Raja Namrud, raja-raja zaman dahulu sedemikian rupa merekayasa pandangan mata rakyatnya itu. Nah, inilah yang kemudian raja-raja zaman dahulu itu bahkan tidak menutup kemungkinan sampai hari ini cenderung mereka meskipun tidak mengikrarkan aku sebagai Tuhan, tetapi perilakunya, kebijakannya sudah mencerminkan dia merasa menjadi Tuhan, bisa mengotak-atik apapun, bisa merekayasa apapun, yang hidup bisa dimatikan, yang mati bisa dihidupkan. Tidak hanya bermakna nyawa manusia, tetapi usaha seseorang, perusahaan seseorang, kalau tidak nurut kepada penguasa, kepada raja yang ingin dituhankan itu, dibikin mati perusahaannya. Yang tidak punya usaha tetapi nurut pada penguasa, pada kemauan penguasa untuk menyembah penguasa itu, untuk menuhankan penguasa yang meskipun bukan siapa-siapa, maka dihidupkanlah usahanya, dihidupkanlah karirnya, dihidupkanlah status sosialnya, seperti itu. Dan ini kecenderungan ini manusiawi sejak manusia pertama hingga hari ini terjadi. Nah, ini perlu kita maknai sehingga kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang telah mendapatkan pembelajaran banyak hal, cerita, kisah-kisah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadi tidak gumunan, tidak kagetan. Berikut bisa mengambil sikap yang mendasar, tidak mudah tertipu, tidak mudah dimanipulasi, dikelabui. Itu orang yang memiliki daya makrifat atau kepekaan di dalam melihat. Gitu. Jadi tukang-tukang sihir itu dalam tugasnya adalah mengamankan kekuasaan. Nah, termasuk yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, seorang raja sebelum kita dulu, sebelum umat Islam itu ada memiliki seorang tukang sihir. Dan kalau kita telisik sekarang ini, para penguasa di negeri-negeri modern ini pun juga tidak luput dari mereka punya penasihat-penasihat spiritual, punya dukun-dukun, punya pusaka-pusaka dan seperti itu.